Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 6 Januari 2024. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting meminta pemerintah agar serius dalam mengatasi kedatangan ratusan pengungsi Rohingya. Baskami menilai jika pengungsi ini terlalu lama dekat dengan masyarakat dikhawatirkan akan terjadi gesekan antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikannya di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Jumat siang. Sebelumnya, sebanyak 147 pengungsi Rohingya terdampar di pantai timur, tepatnya di Pantai Mercusuar, Kuala Besar. Sebelumnya, para pengungsi ini kerap terdampar di perairan Aceh dan saat ini telah mulai memasuki wilayah Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera Utara, para pengungsi ini telah berada di lautan selama 22 hari dan diduga dilepaskan oleh nahkoda saat mendekati perairan Indonesia. Selain itu, terdapat kejanggalan saat ditemukan kartu UNHCR yang dipegang pengungsi dengan tanggal yang keseluruhannya sama. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting meminta kepada pemerintah agar serius dalam menangani para pengungsi tersebut. Baskami juga menyebutkan jika terlalu lama para pengungsi ini tidak dipindahkan, ditakutkan akan terjadi gesekan antara warga sekitar dengan para pengungsi seperti di daerah lainnya. Harapan kita supaya dibendunglah. Jangan terlalu banyak dimasuk ke kemari pengungsi. Karena apa? Ini nanti kan mempengaruhi ke angka anggaran. Anggaran kita nggak ada untuk membantu mereka. Nah, sekarang ini kan kita lihat kan masyarakat setempat yang banyak membantu mereka. Ya, secara kemanusiaan kita sih prihatin ya, tapi secara global ini kan efeknya kan panjang ini. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Diduga tidak terima mobil digembos dan diderek oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Warga terlibat perselisihan dengan petugas Dishub tersebut. Warga menilai seharusnya petugas sebelumnya memberitahu dan bukan langsung dilakukan penindakan. Berdasarkan video amatir merekam detik-detik keributan yang terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan para relawan salah satu calon presiden di depan rumah tim pemenangan di persimpangan Jalan Sudirman baru-baru ini. Pada video tersebut awalnya petugas Dinas Perhubungan Medan melakukan patroli, mendapati sejumlah mobil yang melanggar aturan dengan parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Petugas langsung melakukan penindakan dengan cara mengemboskan ban mobil. Namun ketika melakukan pengembosan, pemilik mobil yang berada di dalam gedung keluar. Tidak terima mobilnya digembos dan hendak diderek, petugas adu mulut dan terjadi bahkan nyaris baku hantam antara kedua pihak. Setelah terjadi keributan antara kedua pihak, petugas tidak jadi menderek mobil dan meninggalkan lokasi dengan kondisi mobil dalam keadaan gembos. Salah seorang warga Tumpal Panggabean menyesalkan tindakan petugas Dishub yang tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihaknya. Tumpal menyebutkan pihaknya bersama para relawan sedang melaksanakan pengajian di gedung tersebut. Namun saat pengajian berlangsung, ia mendengar suara keributan dari luar gedung dan melihat para relawan terlibat keributan dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Sepanjang ini, larangan itu tidak ada. Nah, mereka tidak mematuhi tidak menyiapkan rambu yang di sini. Jadi ibu-ibu yang datang pengajian tadi, mungkin karena melihat tidak ada di situ larangan berhenti, maka mereka parkirnya di situ karena memang di dalam juga sudah penuh. Itu dalam prosesnya harusnya dilakukan komunikasi. Penindakan itu kan nggak boleh melakukan dengan kebengisan. Yang diutamakan itu adalah humanis. Jadi teman-teman di sub ini seolah-olah melihat dan menindak penjahat pada saat itu. Mereka harus melakukan komunikasi lah. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menyebutkan pihaknya bekerja sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menyebutkan dan juga setelah melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung di rumah pemenangan tersebut, Iswar menepis tudingan penindakan ini ada kaitannya dengan politik. Menurutnya, seluruh ruas Jalan Sudirman ditindak tanpa pandang bulu. Trotoar itu dibangun dari uang rakyat dan uangnya itu sangat besar. Ya. Di mana trotoar itu secara aturan jelas diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk lokasi parkir. Nah, salah satu tugas Dinas Perhubungan bagaimana caranya menjamin bahwa betul-betul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yaitu bukan untuk kepentingan pribadi karena keegoan kita, keegoan seseorang dengan memarkirkan kendaraannya. Ketika itu terjadi, berarti itu ada pelanggaran lalu lintas. Maka berlakulah aturan yang berlaku di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dimintai keterangannya di kantor Bawaslu tersebut terkait dugaan pengarahan dukungan kepada salah satu partai politik peserta pemilu 2024 yang diduga dilakukan mantan Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu. Pemeriksaan terhadap sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut berlangsung tertutup dan pemeriksaan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah dengan didampingi Kordip Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapteng Robi Edeta Manik yang dimintai keterangannya oleh Bawaslu Kabupaten Tapteng menyebutkan pemeriksaan yang dijalani terkait dugaan pengarahan untuk mendukung salah satu partai politik. Mengenai berita yang viral tentang sekretaris daerah yang sebelumnya pada zaman Pak Herman. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Sinta Sarina Pitupulu mengatakan dalam dugaan kasus pengarahan dukungan kepada salah satu partai politik yang diduga dilakukan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng tersebut, pihak Bawaslu melakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang ASN yang diduga mengetahui hal tersebut. Sementara itu mantan Sekda Tapteng yang diduga melakukan pengarahan tersebut hingga kini belum dimintai keterangan. Dia bukan pemeriksaan, ini dalam konteks klarifikasi terkait dengan adanya laporan dari salah satu warga Tapanuli Tengah, tahu ada rekaman viral dari salah satu ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi saat ini kita panggil beberapa pihak-pihak terkait karena ada bahasa-bahasa, ada OPD, jadi kita panggil untuk melakukan klarifikasi terkait dengan rekaman tersebut atau kegiatan di tanggal 13 November tahun 2023 kemarin. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penyortiran dan lipat surat suara pemilu 2024. Dalam pengerjaan sortir lipat terdapat surat suara yang robek dan terdapat bercak tinta. Dalam pengerjaan sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 ini dilakukan di Aula Cadika Taman Pramuka, Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Penyortiran dan susun lipat surat suara ini melibatkan seratusan pekerja dari warga sekitar. Pengerjaan sortir dan lipat surat suara ini dimulai kemarin dan ditargetkan akan rampung dalam 2 minggu ke depan. Jenis surat suara yang disortir dan lipat yakni kertas surat suara DPR RI Sumut 1. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Zulhaq Siregar menyebutkan di hari pertama sortir dan lipat sebanyak 29.498 kertas surat suara dan terdapat 11 surat suara yang robek serta beberapa surat suara yang terdapat bercak tinta. Proses sortir dan lipat surat suara ini diawasi oleh Bawaslu Deli Serdang serta aparat kepolisian dan juga aparat TNI. Ya, ini sudah kita lakukan mulai dari semalam, jalan 2 hari lah. Untuk
untuk pekerjanya Bang? Ada berapa? Pekerjanya semalam kita pekerjakan sekitar 80 orang, 8 kelompok. Kemudian untuk hari ini ada 170 orang. Hari pertama ada kita temukan 11 yang rusak ya. Ada yang koyak, kemudian ada yang cacat. Nah itu yang rusak, yang cacat itu bagaimana Bang? Kelanjutannya Yang gimana? cacat itu kita lihat ada di beberapa nama yang ada di partai itu ada bercikan tinta. Sementara itu, surat suara yang belum masuk ke KPU Deli Serdang adalah surat suara Presiden, Wakil Presiden, dan surat suara DPD RI. Kedua jenis surat suara ini diperkirakan tiba pada tanggal 17 Januari 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPUD Tanjung Balai mulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Ratusan petugas pelipatan surat suara oleh petugas KPU Tanjung Balai. Sebanyak 129.000 surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR Daerah Tanjung Balai dilakukan penyortiran pelipatan surat suara yang dilakukan masyarakat. Petugas pelipat surat suara yang diselenggarakan oleh KPU Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 6, Kota Tanjung Balai. Ketua KPUD Tanjung Balai Fitrah Panjaitan mengatakan target untuk menyelesaikan pelipatan surat suara estimasi 7 sampai 10 hari. Pihaknya melibatkan masyarakat sekitar dalam penyortiran dan pelipatan surat suara dengan jumlah ratusan orang. Petugas pelipatan surat suara ini merupakan tenaga profesional, bebas dari partisan dan dapat bekerja dengan kualitas baik. Pihaknya menemukan surat suara DPR RI yang rusak. Sementara untuk surat suara DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kota Tanjung Balai masih menunggu. Untuk hal tersebut dilakukan rekap dan dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU RI termasuk juga dengan kekurangan surat suara. Jumlah surat suara yang hadir yang ada saat ini sekitar 129.000. Nantinya kita menunggu juga kertas suara untuk Presiden dan Wakil Presiden dan DPD. Dalam kegiatan ini kita juga melibatkan masyarakat sekitar kota sekitar dan juga masyarakat Kota Tanjung Balai khususnya untuk membantu juga perekonomian masyarakat. Bagaimanapun peran serta masyarakat dalam sukses pemilu ini juga cukup sangat besar kita harapkan. Penyortiran dan pelipatan surat suara turut diawasi oleh Bawaslu Tanjung Balai dan pihak kepolisian Polres Tanjung Balai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menghadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Belawan kemarin. Jelang pemilu 2024, Ustadz Abdul Somad mengajak masyarakat Belawan berperan aktif dalam sukseskan pemilu damai dan kumpulkan donasi untuk Palestina. Warga rela berpanas-panasan demi melihat dan bertemu langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Kegiatan tabligh akbar Ustadz Abdul Somad dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah ini mengangkat tema meneladani Rasul SAW, merajut ukhuwah dan menebar rahmat. Dalam memimpin pengajian majelis zikir tersebut, Ustadz Abdul Somad mengajak para jamaah mengawalinya dengan rasa syukur dan melakukan sholawat Nabi. Jelang terlaksananya pemilu 2024 mendatang, ia juga mengingatkan kepada para jamaah dapat berperan aktif mewujudkan pemilu damai. Sebagai tokoh agama, Ustadz Abdul Somad juga mengajak para jamaah untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah serta pemimpin yang dekat dengan ulama demi menegakkan dan menyebarkan syiar Islam. Tidak hanya itu saja, Ustadz Abdul Somad menyerukan kepada masyarakat untuk peduli dengan Palestina. Kepedulian itu dilakukan dengan menggalang donasi untuk warga Palestina. Salah satu jamaah yang juga tokoh agama dari Persaudaraan Asatij, Ustadz Haji Junaidi Husda mengatakan, tabligh akbar ini digelar tidak berkaitan dengan politik, melainkan membawa masyarakat Belawan untuk menciptakan kedamaian pada pemilu 2024 mendatang. Bahwa kegiatan tabligh akbar Ustadz Abdul Somad pada kali ini membangun momentum untuk meneladani Rasul, merajut ukhuwah dan menebar rahmat bagi seluruh masyarakat kita yang berada di Belawan, menjadi mempererat, memperkokoh ukhuwah dalam rangka untuk menegakkan kedamaian, ketentraman masyarakat kita di Belawan, insyaallah.
Ada kaitannya dengan pemilu Pak, damai? Alhamdulillah. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Serdang Bedagai akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai saat ini tengah melakukan perekrutan calon pengawas tempat pemungutan suara PTPS untuk gelombang pertama sebanyak 2.158 orang yang dibuka sejak 2 hingga 6 Januari 2024. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Christopel Gultom di sela-sela kegiatan di gudang KPU saat peninjauan kegiatan kertas surat suara tiba. Saat ini Bawaslu Sergai sedang membuka pendaftaran calon PTPS yang dibuka di masing-masing kantor pengawas di tingkat kecamatan di Sergai. Adapun syarat dan ketentuannya dapat dilihat masing-masing kantor pengawas di kecamatan dan desa yang ada di Sergai, serta dapat juga dilakukan pengiriman berkas melalui email dari Bawaslu Sergai. Sementara untuk syarat utama calon pendaftaran serendah-rendahnya berusia 21 tahun. Christopel Gultom menambahkan untuk calon PTPS ini nantinya akan bertugas menjaga proses demokrasi di Sergai agar berjalan dengan baik dan lancar. Terutama bagi calon PTPS nanti akan ditugaskan di masing-masing TPS yang ada di wilayah kecamatannya. Sementara untuk jumlah calon PTPS yang dibutuhkan di Sergai sebanyak 2.158 orang. Berharap pembukaan pendaftaran untuk gelombang pertama ini dapat memenuhi kuota yang dibutuhkan sehingga sesuai jadwal pelantikannya pada tanggal 22 Januari 2024 mendatang. Kuotanya sebelum tanggal penutupan itu harus sudah terpenuhi dan harus sudah dilantik di tanggal 22 Januari. Kalau syaratnya sama seperti di Undang-Undang Nomor 7 2017, cuma ada ketentuan itu umurnya diturunkan menjadi 21 tahun. Dan masalah tugasnya itu adalah mengawasi proses pemilu di tingkat TPS. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai menerima pengiriman logistik kertas suara DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota sebanyak 1.484.357 lembar yang terbagi dalam 2.973 box yang diangkut 2 unit tronton dan 1 unit cold diesel yang diturunkan di Gor Olahraga Perbaungan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang kepada awak media di sela kunjungannya ke lokasi penyimpanan logistik di Gor Olahraga Perbaungan.
Saat ini terdapat sejumlah logistik yang sampai ke gudang KPU, yakni kertas suara yang terbagi diantaranya kertas suara DPR RI, Dapil Sumut 1 sebanyak 493.119 lembar, DPRD Provinsi Dapil Sumut 4, DPRD Kabupaten Kota Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 5 Sergai sebanyak 89.173 lembar, 179 box, maka total keseluruhan logistik kertas suara yang datang pada hari ini sebanyak 1.484.357 lembar kertas suara yang tersimpan dalam 2.973 box yang saat ini diantar dari percetakan di Tanjung Morawa Deli Serdang menggunakan 2 unit tronton serta 1 cold diesel. Agus Li menambahkan untuk pengiriman logistik kertas suara Presiden, Wakil Presiden dan DPD akan direncanakan tiba di Sergai pada tanggal 8 Januari. Sehingga total yang akan diterima pada hari ini sebanyak 1.484.357 lembar. Sedangkan untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD belum kita terima dan direncanakan di tanggal 8 Januari nanti akan kita terima. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Hingga minggu pertama Januari 2024, surat suara DPD RI dan Presiden belum sampai di KPU Kabupaten Padang Lawas. Saat ini, surat suara yang telah masuk baru DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta logistik tersebut. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Padang Lawas hingga minggu pertama Januari 2024 belum menerima surat suara DPD RI dan Presiden dan diperkirakan surat suara baru akan sampai ke Kabupaten Padang Lawas di pertengahan bulan Januari. Untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten semua telah sampai serta telah disortir dan selesai untuk dilipat. Begitu juga untuk logistik seperti bilik suara, kotak suara, tinta dan lainnya telah sampai di gudang KPU Palas. Sekretaris KPU Syafiar menjelaskan KPU Padang Lawas masih menunggu surat suara DPD RI dan Presiden. Namun sesuai informasi yang diterima saat ini surat suara telah di dermaga Pelabuhan Belawan Medan, tinggal pendistribusiannya ke daerah oleh KPU Provinsi. Presiden dan suara DPD kemungkinan insya Allah minggu depan sudah sampai di gudang KPU Padang Lawas. Surat suara yang sudah masuk dan juga kita sudah sortir dan lipat berupa surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Padang Lawas. Sementara itu dirinya berkeyakinan di akhir Januari semua surat suara serta logistik telah masuk ke KPU sehingga tidak ada lagi kendala pada pelaksanaan pemilu mendatang. Ya pemirsa, PSMS Medan akan memulai laga di awal tahun 2024 dengan menghadapi rival tetangganya yakni Persiraja Banda Aceh. Laga yang diprediksi akan berlangsung sengit ini merupakan laga lanjutan babak 12 besar kompetisi Liga 2 2023-2024. Meski dipastikan akan bermain tanpa striker asingnya Jose Valencia dan absennya beberapa pemain dikarenakan cedera seperti Fardan Harahap dan seorang pemain lagi, PSMS Medan diprediksi akan memainkan penampilan yang impresif dan menekankan dalam menghadapi Persiraja Banda Aceh. Rekor pertemuan kedua tim selama musim kompetisi Liga 2 2023-2024 sejauh ini menunjukkan penampilan tim yang sama kuatnya. Pasalnya, kedua tim sama-sama pernah berbagi poin saat berlaga di Stadion Teladan Medan pada putaran pertama kompetisi dengan skor imbang 1-1 dan juga bermain seri dalam laga di Stadion Harapan Bangsa Aceh dengan skor 2-2 pada putaran kedua kompetisi. Pelatih PSMS Medan Miftahuddin Mukson mengatakan bahwa meski tidak diperkuat beberapa pemain andalannya seperti Fardan Harahap di sisi sayap kiri, namun skema permainan PSMS dipastikan akan tetap berpola menekankan pertahanan Persiraja sejak awal pertandingan. Di penyisian grup saya masuk di
setelah perjalanan ke hari ini kita di 12 besar kita lebih detail dan saya maksimalkan semua ruangan dan kita tahu bahwa pasti mereka juga sama persiapan yang sama, tapi besok ini adalah kandang kita dan kita tidak mau melepas begitu saja, kita akan berikan semua secara maksimal. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang dan selamat beraktivitas.